Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video kali ini Okawaii akan melanjutkan cerita Kumo desu ka Nandeika versi light novel. Bagi kalian yang belum sempat menonton, full sebelumnya ada di deskripsi. Seperti biasa, Okawaii tidak akan berlama-lama di intro. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video dan channel ini, silahkan subscribe aja biar tidak ketinggalan video lanjutan cerita anime lainnya. Setelah berhasil diselamatkan oleh Sael di kejadian sebelumnya, White terbangun dan melihat Ariel di sisinya. Saat ini mereka semua sudah tiba di perbatasan daerah iblis. White yang sudah sadar merasa heran mengapa ruangannya penuh dengan dekorasi cantik dan struktur gedungnya juga tidak jauh beda dengan manusia. Bukannya daerah iblis identik seperti tempat tanpa cahaya matahari, kota dipenuhi dengan monster aneh. Ini sama sekali bukan daerah iblis, kata White di pikirannya. Ariel duduk di sofa sambil memegang wine miliknya. Vampi atau Sophia sama terkejutnya dengan White. Itu sebabnya dia menanyakan sesuatu kepada Ariel. Apa bedanya manusia dengan iblis? Di sini tampak tidak ada bedanya, Ariel menjawab. Ada banyak perbedaan, yang terbesar adalah usia. Iblis lebih lama daripada manusia. Terlebih lagi jika manusia dan iblis berlatih dengan porsi yang sama, maka iblis lebih unggul dalam peningkatan statik. Setelah mendapatkan jawaban, Sophia menyimpulkan bahwa iblis lebih unggul daripada manusia. Ariel yang mendengarkan hal itu langsung menjelaskan alasan peperangan antar iblis dengan manusia tidak pernah habis, karena iblis memiliki kualitas tapi tidak dengan kuantitas, sedangkan manusia unggul dalam kuantitas. Apapun alasannya, jika dalam peperangan jumlah sangatlah penting. Ketika asik berbicara, tiba-tiba Ariel menyuruh seseorang yang berada di luar pintu untuk masuk. White dan yang lainnya terkejut karena tidak ada satupun dari mereka yang menyadari ada seseorang di sana. Orang itu adalah Erjuner Raishep, komandan iblis yang menjaga di perbatasan daerah iblis dengan manusia. Ariel memperkenalkan White dan yang lainnya kepada Erjuner. Kemudian Ariel menyuruh Erjuner kembali ke pos penjaga dan meluangkan waktu buat bertemu kembali. Ariel mempunyai pemikiran yang sangat bagus, di mana dia rela menerima beban kebencian dari rakyatnya sendiri agar tidak terlalu berharap dengan dirinya. Itu dia lakukan semua dengan alasan supaya mengetahui siapa saja yang berkhianat. Keesokan harinya, Erjuner bersama temannya sebagai sekretaris sedang membicarakan hal yang sangat krisis, di mana sebagian daerah ras iblis sudah mengalami kekeringan dan pemasok bahan makanan sudah berkurang, diakibatkan Raja Iblis sebelumnya menghilang dan mati setelah beberapa tahun lamanya. Namun saat ini ada Raja Iblis baru yang harus mereka layani. Setelah selesai, mereka berdua menuju ke ruangan yang ternyata Raja Iblis Ariel sudah di dalamnya. Ariel menatap ke arah teman Erjuner yang secara tidak langsung merasakan kekuatan Raja Iblis dan menyuruh temannya untuk keluar ruangan. Raut wajah Ariel mulai tersenyum. Erjuner berkata, "Maafkan aku, nanti akan aku beri pelajaran." Ariel menyampaikan bahwa saat ini dia sangat butuh pasukan militer yang siap mati untuknya saat berperang. Erjuner menjawab, "Baik, akan saya siapkan." Kemudian Erjuner pamit dan meninggalkan Ariel. Setelah tiba di rumah Erjuner, dia mengeluarkan benda kecil berbentuk telepon dan menghubungi seseorang. Ternyata yang dia hubungi adalah Potimas. Potimas meminta agar dia mencari laki-laki bertanduk yang berada di pegunungan mistik. Permintaannya sama dengan Ariel sebelumnya. Erjuner berusaha melakukan hal itu dikarenakan Potimas sudah banyak membantu ras iblis, seperti memberikan stok makanan dan teknologi canggih. Erjuner merasa bingung jika dia menjalankan perintah Raja Iblis Ariel untuk mengusir elf di daerah saat ini, maka akan terjadi pemberontakan. Erjuner berharap Raja Iblis cepat-cepat pergi ke jantung iblis atau bisa disebut kastil Raja Iblis. Kita akan melihat sudut pandang Kyoya yang membabi buta sebelum tiba di hadapan naga es, Nia. Saat ini sahabat Ronan yang dulu seorang ahli pedang terkuat sebelum Nyudos, yaitu Reijar Ben Rexan. Reijar merupakan pengguna pedang terkuat dan sahabatnya Ronan, yang merupakan penyihir terkuat. Mereka berdua sudah mengalami peperangan panjang antar manusia dengan iblis. Sampai suatu ketika, Reijar memutuskan untuk berhenti dan pergi meninggalkan Ronan. Dia lakukan itu semua karena tidak ada manfaatnya jika peperangan manusia melawan iblis tidak ada habisnya. Reijar pergi ke pegunungan mistik dan tinggal di situ selama bertahun-tahun, hingga kejadian besar menimpanya.
Di saat dia sedang berjalan di pegunungan, dia melihat seorang iblis bertarung dengan naga. Iblis itu mengalahkan naga dengan pertempuran sengit. Luka pada iblis itu sepenuhnya pulih. Itu sudah pasti karena Kyoya memiliki skill penyembuhan total, pedang sihir, dan kemarahan. Ranger melihat iblis itu dengan aura gelap di sekitarnya. Dirasa tidak memiliki peluang menang, iblis itu langsung menyerang Ranger. Pertarungan sengit terjadi. Iblis itu mengayunkan pedangnya dan kemudian ditangkis oleh Ranger. Ketika ditangkis, pedang itu mengeluarkan api dan iblis itu mengayunkan pedang satunya lagi yang mengeluarkan listrik. Ranger terkena dampak serangan itu. Beruntung saat itu dia menggunakan armor yang lumayan kuat. Ranger menyerang dengan pedang yang dibuat oleh naga hitam, di mana pedang ini memiliki status menurunkan statik jika terkena serangan ini. Iblis itu terkena serangan dan pertempuran berlangsung 1 hari tanpa henti. Ranger yang sudah kehabisan SP, begitupun dengan iblis itu kehabisan MP, mereka saling bertatapan satu sama lain. Ranger berpikir, ini adalah pertarungan yang disebut sampai mati. Aku belum pernah merasakan sesenang ini meskipun kematianku sebentar lagi. Mungkin aku akan mewarisi skill pedang terkuat pada iblis itu. Sebelum Ranger melakukannya, iblis itu memotong kepala Ranger. Di pagi hari, Ariel dan yang lainnya meninggalkan tempat Arjuner. Mereka tiba di kastil Raja Iblis. Ariel membagikan tugas ke semuanya, yaitu White, Mera, Sophia, Ael, Phil, Riel, dan Sail. Ariel menyuruh Sophia untuk pergi ke Akademi Iblis, bukan untuk belajar sihir, tapi untuk menurunkan kecanduan gila akibat skill envy miliknya sudah terlalu tinggi. Sehingga Ariel memisahkan Sophia dengan Mera, sementara White akan diberi tugas dengan menjual tubuhnya. White kaget di pikirannya, aku dijual, aku harus memuaskan sesuatu yang berada di tempat sesuatu. Jangan bercanda, Ariel berkata, jika kau tidak bekerja maka kau tidak akan makan. Itu hukum alam. Tiba-tiba Ariel berada di belakang White dan meremas dadanya. White berkata, hentikan. Ariel menjawab, tenang, cuma bercanda. Aku ingin kamu membuatkan semua orang yang ada di sini baju armor dengan benangmu. White berkata, aku kan beban, cuma hanya bisa mengeluarkan benang putih. Ketika White menunjukkan benang putih pada Ariel, Ariel menarik benang itu dengan semua kemampuannya, tapi benang itu tidak putus sama sekali. White terkejut, sebelumnya benang miliknya berada di bawah Ariel. Ariel menjelaskan, White sekarang sudah tidak didukung sistem, jadi apapun yang menyangkut sistem maka tidak akan bekerja pada itu. White setuju dengan hal itu. Kemudian Mera dan Ael akan ikut bersama Ariel. Phil dan Riel bersama White, sedangkan Sail menjaga Sophia. Sementara itu penjaga kastil Raja Iblis, Balto Patlo, datang menemui White dan yang lainnya. Dia menyarankan White, Riel, dan Phil untuk tinggal di kediamannya. Keesokan harinya, White menjalani aktivitas layaknya seperti otaku yang tidak pernah keluar kamar. Dia melapisi pintu dan dinding kamar menggunakan benang miliknya. Riel dan Phil juga bersama White. Pelayan di kastil itu sangat ramah, sampai-sampai White meminta apapun dan kapanpun selalu dituruti. Di pikiran White, ini mungkin kehidupan bangsawan yang diceritakan. Beberapa hari telah berlalu, hingga sesuatu terjadi. Tiba-tiba pintu kamar White dibuka oleh seorang pria. Pria ini bernama Blue Patlow, adik dari Balto. Dia tidak terima kediamannya dibuat berantakan seperti benang laba-laba di setiap dinding. Beberapa pelayan sudah mencegah Blue agar tidak masuk ke kamar, namun tidak berhasil. White berpikir, dasar pria tidak sopan masuk kamar wanita tanpa mengetuk. Di saat lagi berpikir, Riel dan Phil masuk ke mode tempur. White yang menyadari hal itu langsung mencengkram leher mereka agar tidak merusak gedung. Blue mengeluarkan sihir, api, dan membakar benang White. White terkejut, ternyata benangnya masih sama dengan yang dulu, yaitu lemah terhadap api. Ketika benang terbakar, para pelayan berusaha memadamkan api. Sementara itu, kepala pelayan datang dan menyeret Blue keluar. Setelah itu, kepala pelayan meminta maaf kepada White, Riel, dan Phil karena mengganggu waktu luang yang sangat penting. White memaafkan pelayan itu dan melepaskan cengkraman pada Riel dan Phil. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.